Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an terdiri atas sepertiga kisah-kisah. Sepertiganya adalah berkenaan dengan akidah dan tauhid. Sepertiganya lagi adalah berkenaan dengan syariat dan hukum-hukum. Mengapa dari 114 surat, 6.236 ayat, sepertiganya adalah berkenaan dengan kisah-kisah? Tentu ini ada maknanya. Maknanya adalah kisah adalah sebaik-baik nasihat. Sebaik-baik nasihat adalah kisah. Nasihat yang paling sopan adalah kisah. Orang banyak tidak merasa ternasehati dengan adanya kisah, padahal dirinya sedang dinasehati. Oleh karenanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kisah-kisah terbaik untukmu wahai Muhammad, agar engkau mengambil pelajaran daripadanya. Di akhir surat Yusuf ini ayat 111, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah-kisah terdapat banyak pelajaran-pelajaran. Ini bukanlah cerita dongeng belaka, tapi ini adalah cerita benaran, dan ini adalah sebagai pembenaran bagi sebelum-sebelumnya. Di dalam surat Al-An'am juga katakan, setelah menjelaskan cerita-cerita tentang 19 nabi, kemudian Allah katakan di akhir ayatnya, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqi wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Dan cerita-cerita ini kami jadikan untukmu sebagai bahan untuk peneguhan hatimu. Oleh karenanya, karena kisah-kisah daripada Al-Quran ini turun kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, sehingga jadilah mereka pejuang-pejuang tangguh. Di antaranya adalah Amr bin Jamuh. Ketika itu Amr bin Jamuh ini kakinya pincang. Kemudian izin kepada Rasulullah SAW, anaknya izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya nggak bisa untuk melakukan perang Uhud, nggak bisa ikut serta dalam perang Uhud. Kemudian turunlah ayat, laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raj haraju wa 'alal marid haraj. Bagi orang yang sakit, bagi orang buta, bagi orang pincang, maka diperkenankan untuk tidak ikut perang. Kemudian Amr bin Jamuh melihat dari belakang gunung Uhud, melihat perang sudah berkecamuk. Kemudian dia melihat kepada kaki pincangnya. Wallahi, uridu an ata'a al-jannata ala bi'arji hadha. Saya ingin masuk surga dengan kaki pincang saya ini, kata dia. Kemudian dia lari dengan pincangnya, kemudian mati syahid di medan perang. Begitulah daripada para sahabat perjuangan mereka. Ja'far bin Abi Thalib, paman daripada Nabi SAW, ketika itu perang Mu'tah, diutus oleh Nabi SAW ke perang Mu'tah bersama Zaid bin Harithah, bersama Abdullah bin Rawahah. Ketika di perang Mu'tah, meninggal dunia dan seluruh sayatan lukanya berada di depannya. 70 sayatan luka berada di depannya. Sama sekali tidak ada belakang. Maknanya apa? Maknanya selama perang tidak pernah mundur. Lukanya semua berada di depannya. Ini luar biasanya para sahabat Allah, karena mereka dididik dengan kurikulum kisah-kisah. Oleh karenanya terkadang ketika kita menceritakan kepada anak kita, yang pertama kali ceritakan hendaknya bukan dongeng, kancil, maling kundang dan sebagainya. Tapi yang diceritakan adalah kisah Nabi SAW, kisah para sahabat radhiyallahu alaihim. Karena dari mereka lah jaya Islam. Sehingga kata para ulama, Nabi SAW telah mengeluarkan 2.000 ulama, 2.000 pemimpin dunia. Bukan hanya untuk jajar Arab, tapi untuk seluruh dunia. Dan itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.